Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru matematika hebat semuanya, se-Nusantara yang tergabung dalam LCSC untuk seri ke-13, minggu ke-13 untuk pada sesi 22 Oktober 2019 kali ini akan mengusung temanya cukup keren. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui sendiri bagaimana cara penggunaan Casio Classwiz dalam penentuan keputusan. Akan dipaparkan oleh saudara kami, oleh kawan kami, oleh kakak kami, Bapak Hairudin. Bapak Hairudin adalah guru matematika di SMA Nurul Salam Aceh. Beliau adalah aktivitasnya banyak banget, kalau diceritakan bisa sampai sesinya habis mungkin. Jadi sedikit saja, beliau adalah aktivitas yang paling getol adalah di Master Trainer di Casio. Beliau adalah Ketua PPIGMP Matematika di IGI dan segudang kegiatan lain yang berkaitan di dunia pendidikan. Langsung saja Bapak Ibu untuk sesi ke-13 Casio LCSC ini kita buka. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada pemateri. Silakan Bapak Hairudin. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mufid. Terima kasih juga yang sudah ada di panelis, Bu Chandra, Pak Jadir, kemudian Bu Pinta meskipun tidak ada di panelis tapi juga sudah ada bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita kembali di edisi yang ke-13 di pertemuan LCSD kita. Baik, saya tidak ingin berlama-lama dengan mukadimah karena memang tidak punya mukadimah. Jadi langsung saja, beruntung sekali karena malam hari ini saya bisa berhadir bersama Bapak dan Ibu. Sebenarnya kemeja putih sudah saya siapkan Mas, tapi belum ada panggilan. Jadi ya saya bersyukur bisa jadi narasumber di sini. Berharap banget. Ya, Mas. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk berbagi diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan ini meskipun saya guru tapi tidak berani menggurui. Saya hanya ingin sama-sama kita berdiskusi tentang teknik interpretasi statistika matematika melalui Classwiz. Ini judulnya. Saya sendiri setelah buat judul ini juga bingung ini apa benar gitu. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil Classwiz-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pegang emulator, silakan hidupkan emulatornya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kalkulator Casio-nya, silakan dihidupkan langsung. Sebelumnya, mari sama-sama kita reset dulu kalkulator kita, tekan shift, tekan 9, kemudian tekan nomor 3, initialize all, kemudian saya tekan yes, kemudian saya tekan AC. Nah, ini kalkulatornya sudah terreset dan datanya sudah clear. Pak Mufid, halo. Ya Mas, siap. Ini lagi azan, boleh saya minta? Boleh. Baik Bapak Ibu, kita break sebentar karena di Aceh sedang ada kumandang azan sholat Isya. Jadi kita break kurang lebih 2 menit lah paling lama. Terhadap Bapak dan Ibu.
kemudian ini saya membatasinya pada pembelajaran matematika di SMA wajib. Jadi pembelajaran statistika matematika SMA memberi kecakapan lanjutan pada distribusi data kelompok, menabulasi data, menentukan ukuran dan letak data, membaca data melalui histogram dan OGIF. Karena di SMP sudah ada pengenalan statistik sebenarnya, dan di SMP lebih pada statistik data tunggal. Statistika matematika dan kehidupan sehari-hari. Statistika matematika sangat terkait erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pengambilan keputusan merupakan hasil dari interpretasi statistik. Misalnya penentuan juara kontestasi seperti Liga Sepak Bola itu berdasarkan data statistik. Penentuan pemenang kontestasi politik yang baru-baru ini itu juga berdasarkan data statistik. Penentuan penerima bantuan pemerintah misalnya pada siswa itu juga berdasarkan data statistik, begitu juga di instansi sekolah dan banyak aspek kehidupan lainnya yang sebenarnya menggunakan data statistik dalam pengambilan keputusan. Tapi sayangnya, statistika matematika di sekolah hingga pendidikan menengah seolah terhenti pada penyajian data, pemusatan data, atau penyebaran data. Intinya seperti ini Bapak dan Ibu, terutama di Bapak Ibu yang mengajar di SMA matematika umum atau matematika wajib, itu kan kita memberikan materi itu hanya sampai varian doang gitu kan. Nah setelah itu apa gitu? Setelah standar deviasi dan varian, setelah itu apa? Nah apa maknanya kemudian? Apa maknanya? Adakah hubungan antara apa yang sudah kita berikan, keterkaitannya, terutama bisa nggak dibawa ke dalam kehidupan matematika, ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah inilah sebenarnya yang terkadang yang membuat kejenuhan anak-anak kita di sekolah sehingga menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran-pelajaran abstrak yang ternyata sangat sulit untuk dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya statistik itu sangat berarti di dalam pengambilan keputusan di kehidupan kita. Baik, kita akan simulasi pelan-pelan Bapak dan Ibu, tapi sebelum itu saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu tantangan yang kita dapatkan di buku K13 Bapak Ibu. Nah, ini berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan. Ini intinya ya, terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Sebutkan kesalahan masing-masing distribusi frekuensi dan alasannya. Saya sebenarnya mencoba memahami apa yang diminta di buku K13 ini. Tetapi mungkin kritikan bagi saya dan mungkin akan jadi diskusi bagi kita semua itu di nomor 1D gitu. Kalau kita melihat nomor 1D itu kan kita melihat di situ bahwa panjang kelasnya berbeda-beda. Jadi kita melihat di situ panjang kelasnya ada yang panjang kelasnya 5, ada yang panjang kelasnya 6, nah ada yang panjang kelasnya 3, jadi berbeda-beda panjang kelas. Nah, mungkin ini dianggap suatu kesalahan karena poinnya di situ adalah frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Mungkin ini dianggap suatu kesalahan. Tapi dalam beberapa referensi yang saya dapatkan, yang saya baca juga, ternyata tidak masalah. Ternyata tidak masalah jika panjang kelasnya berbeda, terutama pada distribusi kelompok. Karena penyelesaian distribusi kelompok justru itu nanti terjadinya pada titik tengah. Nah, jadi ini yang menjadi kekhawatiran yang menjadi diskusi kami juga di guru-guru di sekolah saya itu ini apa benar salah gitu. Nah, jadi kalau beberapa referensi yang saya baca itu tidak masalah jika panjang kelasnya berbeda. Itu di dalam referensi di luar itu disebut unequal interval class. Jadi interval kelas itu tidak sama dan itu dianggap wajar. Nah, kalau misalnya kita melihat saya tunjuk ini yang kelas 20 sampai 25 ini ada 2 data. Justru ini akan menjadi pertanyaan kalau misalnya panjang kelasnya terlalu panjang misalnya. Ini di manakah letak 2 data tersebut? Apakah dia berdekatan? Atau kalau misalnya panjang kelasnya terlalu besar, itu nanti justru akan membuat data tersebut
tidak apa namanya tidak presisi ketika distribusi normal. Nah ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Kemudian ada juga kritikan misalnya seperti ini. Pada data-data yang kecil, ini kan data-datanya kalau misalnya kita lihat itu rata-rata memang rata-rata sih semuanya ini kurang dari 30 sebenarnya. Nah, saya pernah bertanya pada Prof. Sugiono ketika beliau berkunjung ke Universitas Negeri Medan, uh, pada batasan mana sebenarnya kita akan membuat sebuah distribusi kelompok atau distribusi data tunggal. Nah, beliau mengatakan sebenarnya pada data-data yang tidak besar itu sebagusnya memang uh, data-datanya itu dalam bentuk data tunggal, jangan data kelompok. Karena untuk penyelesaiannya atau presisi datanya itu lebih bagus data yang kecil itu menggunakan data tunggal. Nah, kalau misalnya kita lihat data-data di bawah 30 ini kan data-data yang masih gampang untuk di-sort, masih gampang untuk diurutkan. Nah, buku-buku seperti ini sebenarnya menjadi perhatian kita bersama, menjadi kajian kita bersama, karena ini akan menjadi bahan diskusi kita di sekolah bersama siswa. Kan nanti bagaimanapun data-data statistik atau pembelajaran-pembelajaran statistik ini akan digunakan oleh siswa kita ketika mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ini menjadi konsideran kita bersama Bapak dan Ibu. Tapi ini juga yang di B, yang di B sebenarnya juga menarik untuk dilihat. Ini datanya bersambung gitu. Jadi 5, 9, kemudian 9, 13, 13, 17. Begitu juga saya pernah dapat buku dari Pak Wiworo, salah seorang widaiswara P4TK Matematika. Di situ juga saya membaca ada tabulasi data yang data berkelompok itu ternyata memang ada yang bersambung. Tapi itu memang sepertinya asumsi saya sih saya melihat di situ itu memang pada tepi kelas. Jadi yang disambung itu adalah tepi kelas. Sebenarnya kalau niatnya mau dikatakan kalau bersambung data dikatakan salah itu juga nanti khawatirnya nanti pada tepi kelas anak-anak juga akan menganggap uh, tabulasi datanya juga bisa salah. Nah, itu kan bagaimana cara kita menginterpretasi data dulu sebenarnya. Itu data itu interpretasi awal kita Bapak dan Ibu untuk kita diskusikan malam hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membedah kelas FIS yang kita punya. Ini menarik Bapak dan Ibu. Suatu percobaan pada penumbuhan kacang hijau dari bijinya. Ketinggian sejumlah tumbuhan kacang tersebut diukur sebagai berikut. Nah, ayo Bapak dan Ibu kita mulai menggunakan kelas FIS. Sebenarnya kalau kita ingin gunakan kelas FIS, kita bisa gunakan dua fungsi atau bahkan lebih, tapi saya pikir dua fungsi lah. Dua fungsi dari kelas FIS ini kita bisa gunakan, yaitu fungsi statistik dan juga fungsi spreadsheet. Nah, malam hari ini kita coba membedah dengan fungsi statistik. Ayo Bapak dan Ibu kita sama-sama menginput data yang ada di layar. Saya langsung saja sama-sama kita ke menu, kemudian yang kita pilih adalah yang nomor 6, statistik. Nah, di sini kita akan memilih statistik univariat, yaitu satu variabel. Baik, di sini sudah ada X-nya, maka Bapak dan ini agak menarik karena memang datanya bukan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, jadi Bapak dan Ibu ayo silakan kita input datanya. 24,6. Halo Pak Kai, izin Iya, dulu. iya. Mau ditampilkan apa? Diperbesar layarnya Pak? Yang mana? Oh, oke. Kalkulator klasisnya. Oke. Sorry. Ini ya? Oh ya ini. Oke. Semoga pop-up-nya semoga tidak ketutup yang ini. Oke. Nah, oke. Ayo Bapak dan Ibu. Kita lanjut. 21,4, 27,1, 30,2, 2, 24, 20,7, 21,8, 9,
22,5 21 31. Jangan terlalu cepat pakai. Oh, oke. Iya. Udah, saya sudah sampai 11. Oke, 21 data 12 17,1 data 13 27,7 28,1 24,9 24,7 24 data 19 23,6 19,1 data 21 20,8 24,8 22,3 19,4 20,8 24,8 22,3 29,6 24,4 dan data terakhir datum terakhir 25,2. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sudah input datanya? Oke. Saya tunggu Bapak dan Ibu untuk menginput datanya. Kayaknya sampai jam. Izin pakai. Halo. Iya. Iya. Mungkin bisa dicek kembali datanya dari atas, mencocokkan dengan. Oke, baik. Kita cek lagi Bapak dan Ibu. Yang belum menginput, silakan Bapak dan Ibu input datanya. Baik, 24,6, oke, 21,4, 27,1, 30,2, 20,4, 20,7, 21,8, 29,1, 22,5, 21,6, 31,8, 21, 17,1, 27,7, 28,1, 24,9, 24,7, 24, 23,6, 19,1, 20,8, 24,8, 22,3, 19,4, 20,8, 24,8, 22,3, 29,6, 24,4, dan 25,2. Nah, ini dia Bapak dan Ibu data penumbuhan kacang dari bijinya dalam sentimeter. Dalam sentimeter Bapak Ibu. Nah, bagaimana data ini diolah? Nanti Bapak dan Ibu boleh membandingkan hasil olahan data. Kalau di buku KTSP yang lama ini disebut dengan data 5 serangkai katanya. Data 5 serangkai itu artinya data minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan data maksimum. Nah, sebenarnya data tunggal hanya sampai di segitu saja di pengolahan datanya di buku KTSP yang saya lihat. Tapi nanti kita akan melihat lebih jauh. Baik, kita langsung saja untuk melihat apa saja isi data kita ini setelah diolah. Jadi dengan ClassWiz sebenarnya mudah sekali Bapak dan Ibu. Kita tinggal tekan option saja, kemudian kita tinggal tekan nomor 3, satu variabel kalkulator. Oke, satu variabel kalkulator. Saya tekan nomor 3, satu variabel kalkulator. Nah, ini langsung terlihat hasilnya.
Ini ada nilai rata-rata 23,86. Satu hal yang menguntungkan kita di sini adalah kita tidak perlu untuk mengurutkan data. Ini yang mungkin yang dimaksud dengan quick but clear gitu. Nah, jadi cepat sekali karena kita tidak perlu membuang waktu untuk mengurutkan data. Tetapi nanti pada pengerjaan manual kita memang harus mengurutkan data agar kita tahu di mana letak data dari kuartil 1, median, dan kuartil 3. Oke, ini saya scroll ke bawah. Ini ada sigma X, kemudian sigma X kuadrat, kemudian ini to kuadratik ini artinya varian untuk populasi. Jadi jika data ini adalah data populasi, maka yang kita gunakan adalah varian yang 12,4124. Terus bedanya dengan S kuadratik ini adalah varian dari sampel. Jadi jika kita mengambil data ini sebagai data sampel, tidak keseluruhan data yang kita ambil, maka kita mengambil variannya adalah 12,84 ini. Nah, kemudian di bawah ini ada standar deviasi untuk sampel SX 3,583 sekian. Kemudian N adalah jumlah data yang kita input sebanyak 30. Ini data minimum yang kita input adalah 17,1. Kuartil pertama 21, median atau kuartil kedua 23,8. Kuartil ketiga 25,2, dan yang terakhir adalah maksimum, nilai maksimumnya 31,8. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah benar perhitungan untuk mengkonfirmasi. Baik, apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian setelah kita dapatkan ini? Lalu apa gitu? Apa kaitannya? Baik, saya akan mengkaitkan apa yang kita dapatkan dan kita juga bisa cetak sebenarnya apa yang kita dapatkan ini kalau misalnya kita langsung ke websitenya Casio. Saya coba ya, kita ke website Casio dengan cara tekan Shift kemudian Option. Maka di sini sudah keluar QR code yang menghubungkan kita ke website Casio. Saya double klik saja. Kalau Bapak dan Ibu pakai emulator, tinggal double klik saja, maka akan ke website Casio. Ini saya kecilkan emulator dulu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, data yang tadi ada di kalkulator kita, ini tampilnya seperti ini. Seperti ini di website Casio. Nah, di bawah ini ada yang menarik Bapak dan Ibu. Tampilannya untuk membaca data bukan berbentuk histogram atau berbentuk OGIF gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau saya zoom, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini mungkin, tapi sejujurnya sih saya belum pernah dapatkan di buku-buku di kita, baik di KTSP maupun yang baru ini saya buka di buku teks K13 kita. Nah, ini Bapak dan Ibu namanya box plot. Saya langsung saja saya sudah copy ini box plot ini ke PowerPoint saya. Oke. Saya tutup dulu. Nah, tampilannya seperti ini di website. Nah, ini hasil perhitungan melalui ClassWiz. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilan grafik pada ClassWiz. Jadi tampilan grafik pada ClassWiz ini itu bentuknya namanya box plot and whisker. Nah, box plot ini yang bentuknya kotak ini. Bentuknya kotak ini, kemudian yang garis yang ini sampai batasnya ini namanya whisker. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, box plot dan whisker ini juga menarik sekali jika misalnya diberikan kepada anak-anak untuk dievaluasi datanya. Nah, oke, baik, ini saya kembalikan ke AC dulu. Saya kepingin gandeng biar kita tahu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan di sini.
Nah, di sini ini kalau misalnya di buku KTSP statistik 5 serangkai, sebenarnya yang ada di box plot inilah statistik 5 serangkai itu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang letaknya paling ujung ini, batas paling ujung ini adalah data kita yang minimum. Jadi ini 17,1. Nah, kemudian yang paling ujung akhir itu adalah data yang maksimum 31,8. 31,8. Kemudian yang titik awal di box ini adalah kuartil 1. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian ya. Jadi ini kuartil 1 nilainya 21, ini Q1. Kemudian kuartil 2 atau median nilainya 23,8. Kemudian kuartil 3 nilainya 25,2. Kalau kita melihat box plot, saya kembali ke sini. Kalau kita melihat box plot ini, Bapak dan Ibu bisa serahkan ke siswa untuk menganalisis box plot dan kemudian mengeksplorasinya dari data-data yang mereka dapatkan. Nah, ini sebenarnya sangat berguna bagi siswa ketika mereka menganalisis seperti guru geografi memberikan peta buta kepada siswa. Nah, jadi kita juga bisa memberikan data seperti ini untuk kemudian dianalisis oleh siswa. Ini menarik, menurut saya sih ini menarik gitu ya, untuk menganalisis data tunggal. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di sini, Bapak dan Ibu, kenapa garis Q2 ini itu tidak berada di tengah-tengah kotak? Dia lebih dekat dengan Q3. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk menganalisis ini. Kenapa dia lebih dekat dengan Q3, tidak di tengah-tengah antara Q1 dan Q2? Sebenarnya antara Q1 dan Q2 ini disebut dengan EQS, interquartile section. Kalau saya nggak salah itu ya, EQS ya. Jadi ini adalah bagian dari interquartilnya. Nah, kenapa kemudian Q2 ini tidak terletak di tengah? Itu ternyata tergantung dari kerapatan data atau dispersi data. Dispersi data yang kita lihat nanti itu ternyata data-data di kuartil kedua itu memang lebih dekat dengan kuartil ketiga. Kalau kita kembali ke data di atas, oh sorry, lebih enaknya yang sudah diurutkan. Nah, kita bisa melihat di sini, ini yang saya hitamkan, ini data Q1, data kuartil 1. Ini datanya sudah saya urut. Dan yang ini adalah data kuartil 3, 25,2. Nah, kemudian yang ini di tengah-tengah ini adalah data Q2 karena jumlah data kita genap. Kalau jumlah data kita genap, maka letaknya di 15,5. Jumlah data kita 30 data. Berarti letak data kuartil 2 itu di sini, di tengah antara 23,6 dan 24. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat kenapa Q2 lebih dekat dengan Q3, karena ternyata data Q2 itu hampir semuanya 24, 24,4, 24,6, 7,8 sampai 24,9. Itulah yang menyebabkan garisnya tadi tidak terletak di tengah-tengah. Nah, jadi garis Q2 itu letaknya lebih mendekati kepada Q3. Nah, jadi yang sesederhana ini saja kita bisa mengajak siswa untuk menginterpretasi letak data. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Yang ini saya lakukan perhitungan manual. Ini hanya untuk mengkonfirmasi saja. Mengkonfirmasi saja. Tapi nanti kita akan melihat olahan-olahan data yang lain. Kalau kita melihat rumus kuartil ya seperti ini. Jadi jika jumlah n-nya bernilai ganjil, maka rumusnya seperti ini, letak QI. Kemudian jika jumlah n-nya bernilai genap, maka rumusnya seperti ini. Letak Q1 adalah n tambah 2 per 4. Kemudian letak Q2 n tambah 2, n per 2 atau di tengah-tengah ditambah dengan n per 2 tambah 1 per 2.
kemudian letak Q3, 3N tambah 2/4. Jadi kalau misalnya kita lakukan perhitungan manual, Bapak dan Ibu sekalian, maka Q1 itu letak datanya pada urutan ke-8, yaitu data yang nilainya 21. Kemudian Q2 itu di antara 15 dan 16 tadi yang saya tunjukkan tadi. Itu besarnya itu adalah 23,8. Kemudian letak Q3 itu pada urutan ke-23 yang nilainya adalah 25,2. Nah, kalau misalnya kita komparasi dengan apa yang kita dapatkan, alhamdulillah persis sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 21, 23,8 dan 25,2. Apalagi yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Baik. Kita bisa mengeksplorasi lebih jauh dari kelas vis ini. Pertanyaannya adalah apakah data ini berdistribusi normal? Nah, sehingga nanti kan kita bisa lanjutkan apakah dia ke statistik parametrik atau non parametrik. Nah, baik, apakah data yang kita tampilkan ini berdistribusi normal? Nah, kita bisa cek langsung dengan kelas vis dengan sangat mudah tanpa menggunakan SPSS misalnya, tanpa menggunakan software yang lain atau tanpa menggunakan tabel. Kan biasa kita pakai tabel-tabel untuk membandingkan, kan? Kemudian kita baru menarik kesimpulan. Baik, melalui kelas vis Bapak dan Ibu kita bisa langsung untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Saya Bapak dan Ibu ingin menguji data yang di bawah 26. Ada berapa banyak data di bawah 26? Di sini stok terakhir di Q3 ini 25,2. Nah, saya ingin menguji data yang di bawah 26, artinya 25,2 dari 17,1 sampai 25,2 ini. Ada berapa banyak data di situ? Saya akan mengujinya dan jika selisihnya tidak jauh berbeda, maka data tersebut dapat dinyatakan normal. Baik. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dengan kelas vis. Sebenarnya pola seperti ini kalau misalnya kita lihat grafik distribusi normal kan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada yang data kiri, kemudian ada yang data sepenggal data yang kanan di tengah tapi agak ke kanan, dan kemudian ada yang data di kanan. Sekarang karena saya ingin mengetahui berapa banyak data yang di sebelah kiri yang di yang di bawah 26, maka saya akan menggunakan PT ini. Nah, bagaimana caranya? Sama-sama yuk Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya tekan option. Ya, saya tekan option. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Oke, saya tekan option sekali lagi. Kemudian saya tekan 4. Oke, saya tekan 4. Dia balik lagi kemari. Kemudian saya tekan option. Oke, saya tekan option. Di sini ada select type, kemudian one variable calculator, kemudian ada data. Kemudian saya scroll sekali ke bawah. Nah, saya scroll sekali ke bawah. Di situ ada yang nomor 4, normalitas distribusi. Nah, norm distribution. Nah, saya akan tekan nomor 4 itu. Dan saya memilih yang P. Oke, saya memilih yang P, berarti saya memilih yang 1. Nah, apa yang mau saya uji? Yang mau saya uji adalah berapa banyak data yang di bawah 26. Lebih kecil sama dengan 26. Oke, berarti di sini saya ketik saja 26. Kemudian saya tekan option lagi. Saya tekan scroll lagi ke bawah sekali lagi. Kemudian saya tekan lagi nomor 4, norm distribution. Kemudian saya pilih 4 untuk T. Oke, kemudian saya tutup kurung. Nah, saya tekan sama dengan. Oke, artinya Bapak dan Ibu ada 72%. Ini nilainya 0,72821. Ada 73%, data yang di bawah 26, lebih kecil sama dengan 26. Nah, jadi berapa banyak sebenarnya? Baik,
berapa banyak sebenarnya, kita bisa saja tekan answer, ANS, kemudian tekan kali, kemudian kita tekan option, scroll sekali ke bawah. Kali ini kita tidak memilih nomor 4, tetapi kita memilih nomor 2, variabel. Kita memilih variabel, dan yang kita pilih adalah jumlah data. Jumlah data di sini adalah nomor 6. Jadi kita tekan 6. Tekan sama dengan. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, di data-data yang, data yang jumlahnya, data yang di bawah 26 itu jumlahnya sebesar 21,84 atau 22. Kita lihat apakah benar jumlahnya 22. Kalau benar atau kalau mendekati berarti datanya normal. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat saya menabulasi data ini satu baris 10 ya. Nah, 10 datum. Ini berarti yang di atas 10, di bawah 10 sudah 20. Di bawahnya lagi ada 1, 2, 3 yang di bawah 26. Berarti data semuanya yang di bawah 26 adalah 23 data. Sementara yang kita peroleh di sini 21,84 atau kalau kita bulatkan jadi 22 data. 22 dan 23 selisihnya tidak besar. Berarti data yang kita peroleh ini berdistribusi normal, Bapak. Nah, nanti tinggal dilanjutkan dengan uji hipotesis. Nah, baik itu dulu untuk data tunggal kita, Pak Mufid. Baik, Pak Erwin, terima kasih untuk sesi yang pertama ini data tunggal. Jadi ada beberapa yang bisa saya ambil kesimpulan. Jadi kalau datanya kecil, datanya tunggal saja. Kita ada 5 serangkai tadi. Ada K1, K2, K3 dan seterusnya. Dan mungkin ini Pak Her, tadi itu kayaknya kalau untuk teman-teman peserta mungkin ya nanti bisa melihat di versi YouTube-nya. Untuk langkahnya kayaknya cepet banget deh. Oh, boleh saya ulang nggak apa-apa? Boleh. Jadi tadi begitu setelah masukkan datum. Nah, begitu ada klik itu pasti mereka praktek apa tuh pasti tapi boleh, kita boleh. Nanti ada apa namanya kalau misalkan mau diulang lagi di versi YouTube-nya insya Allah ada, tapi kalau mau diulang monggo. Ini mau nambah materi baru atau di sesi tanya jawab ya? Boleh untuk tanya jawab dulu barang 2, nanti kita sedikit saya ulangi langkah yang di atas tadi sebelum kita ke data kelompok. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka termin pertama untuk penanya kaitan dengan data yang pertama adalah statistika data tunggal. Monggo Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom chat siapa yang mau bertanya sambil ini banyak sambilnya ya, banyak Bapak Ibu mengisikan. Kalau di chat sudah ada link presensi, Bapak Ibu silahkan link presensi diklik sambil mengisi form presensi untuk sesi ke-13 pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan dari Pak Budiono, kalkulatornya layarnya kok bisa tampil di share screen? Ini teknis saja mungkin Pak. Iya. Kalkulatornya bisa tampil. Oke. Itu sudah dijelaskan sama Pak Mufid tadi Bapak dan Ibu, dan itu ada linknya di kolom chat ya Pak Mufid ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memperoleh kalkulator yang bisa tampil di layar atau yang biasa kita sebut dengan emulator. Jadi Bapak dan Ibu silakan saja untuk mendownload emulatornya dan kemudian menginstal di laptop Bapak dan Ibu, dan kemudian ClassWiz sudah ada di komputernya Bapak dan Ibu 90 hari. Baik, jadi sudah terjawab tadi Pak Budiono. Jadi kalkulatornya virtual, betul Pak. Kalkulatornya tidak kalkulator yang bentuknya bisa kita pegang, tapi bentuknya emulator, bentuknya aplikasi emulator dan bisa muncul di layar komputer. Tetapi versinya versi free-nya 90 hari. Kalau untuk selanjutnya nanti bayar lisensi untuk itu. Begitu Bapak. Ya, lebih bagus beli kalkulator yang aslinya gitu ya. Jadi tidak perlu hidupkan komputer, langsung bisa hidupkan kalkulator.
Baik, jadi ada sebetulnya Kasih memberikan dua versi. Beli. Ya, Pak Budiono, silakan mau beli yang lisensi atau beli yang versi itunya. Jadi punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Iya. Kabarnya kata Bu Pinta itu kalkulatornya lagi diskon itu sekitar 210-an atau 220. Lagi ya. Ya Bapak Ibu, tapi ini bukan sesi jualan dulu ya Bapak Ibu, nanti ya. Baik, nanti Bu Pinta senyum terus. Ada pertanyaan dari Bu Febri Fani, langsung masuk bersuara saja atau saya bacakan? Bersuara saja ya Bu, sambil saya sebentar Bu Febri Fani biar bersuara sajalah. Mana Bu Febri? Bu Febri silahkan langsung bertanya saja kepada Pak Kai. Pak Kai. Ya Bu. Makasih ya Pak Kai tentang materinya. Sama-sama Ibu. Itu yang P26 itu tolong diulang lagi itu Pak, gimana? Boleh. Oke. Itu saja, saya akan ulang dari awal. Insyaallah. Oke Pak. Oke. Baik, saya langsung saja Pak Mufid, saya ulang dari awal. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, saya ulang dari awal, saya tekan option, kemudian saya pilih nomor 3 ke data. Nah, jadi saya kembalikan ke data. Ini data awal saya. Oke, nanti pertanyaan Budina. Tadi saya lihat ada pertanyaan, tapi nanti lah setelah ini. Baik Bapak dan Ibu, ini data yang diinput. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, data yang diinput di kalkulator itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, karena kalkulator akan secara otomatis menjalankan fungsi kalkulasinya. Jadi kita tidak, atau fungsi komputasinya. Jadi kita tidak perlu mengurutkan. Nanti akan ada eksplorasi setelah kita komputasi. Baik, yang pertama kita input data dulu. Saya ulangi untuk input data. Saya tidak ketik lagi kalau input data. Semoga Bapak dan Ibu sudah input data semua tadi. 24,6, 21,4, 27,1, 30,2, 20,4, 20,7, 21,8, 29,1, 22,5, 21,6, 31,8, 21, 17,1, 27,7, 28,1, 24,9, 24,7, 24, 23,6, 19,1, 20,8, 24,8, 22,3, 19,4, 20,8, 24,8, 22,3, 29,6, 24,4, dan 25,2. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu input data kita untuk tumbuhan kacang, tinggi tumbuhan kacang yang sudah disemai. Nah, jadi ini datanya dalam sentimeter. Bagaimana cara kita menghitung data kita ini di Classwiz? Yang pertama kita tekan option, kemudian kita pilih nomor 3, variabel kalkulator. Satu variabel kalkulator. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya Bapak dan Ibu, nilai rata-ratanya, kemudian sigma X kuadrat, kemudian varian populasi, kemudian standar deviasi populasi, kemudian varian sampel, dan di bawahnya ada standar deviasi sampel, kemudian jumlah data, kemudian nilai maksimum dari data kita, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Nah, kalau sebatas ini Bapak dan Ibu kita baru hanya menghitung data. Dan ini menurut saya masih kurang bermakna. Jadi kita hanya punya kecakapan untuk menghitung data. Karena palingan kita hanya bisa mengkonfirmasi dengan rumus yang kita peroleh. Yang menarik adalah bagaimana, dan ini saya pikir tidak ada juga di SMP, yang di SMP kita belajar statistik data tunggal. Yang tidak ada di SMP yang ini seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di
apa namanya, di ClassWiz kita, ketika kita konekkan ke internet, kita bisa langsung melihat tampilan yang berbentuk box plot dan whisker seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa meminta anak-anak untuk menganalisis. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan, misalnya kenapa garis median tidak terletak di tengah-tengah box plot. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak ada keterangan apapun kalau dari aslinya. Jadi, kalau dari aslinya seperti ini Bapak dan Ibu, tidak ada keterangan apapun. Ini tidak ada keterangan apapun. Nah, jadi serunya adalah ketika kita meminta siswa untuk menganalisis gambar ini. Ini saya pikir sangat bermakna sekali pembelajaran kita. Nah, ini satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, lanjutannya adalah sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Febri Fani. Nah, untuk sama-sama kita ketahui, tadi saya juga mengajak misalnya siswa untuk menghitung secara manual dan memberi konfirmasi hasil yang kita peroleh. Nah, ini kalau perhitungan manual berarti kita mau urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selain dari itu Bapak dan Ibu, kita ingin membuktikan apakah data kita ini normal atau tidak. Apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, sehingga kalau misalnya data kita berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan untuk mengeksekusi atau mengambil kesimpulan pada pengambilan hipotesis. Nah, jadi sekarang Bapak dan Ibu, kita akan membuktikan apakah data kita ini normal atau tidak. Normalitas suatu data itu kan ditentukan oleh misalnya oleh kurva distribusi normal seperti ini, kan? Ada data yang kita uji data lebih rendah, ada yang kita uji data yang exact di tengah tapi agak ke kanan, atau data yang di sebelah kanan. Nah, nanti mungkin pada sesi selanjutnya kita akan coba melihat data yang di sebelah kanan. Kali ini kita akan mengambil data yang di kiri, yaitu data P. Baik, bagaimana kita menampilkan P itu di kalkulator kita sehingga kita tidak perlu memakai misalnya SPSS, kita tidak perlu menggunakan tabel, dan kita hanya menggunakan sebiji alat yang ada di tangan kita sebesar telapak tangan itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menguji seberapa banyak data yang jumlahnya di bawah 26. Karena ini setelah kuartil 3 jumlahnya kuartil 3 itu jumlahnya 27 dan sebagainya. Oke. Jadi saya ingin menguji berapa banyak data yang jumlahnya di bawah 26 atau lebih kecil sama dengan 26. Oke, caranya Bapak dan Ibu sekalian, kita tekan option. Oke, kemudian ketika saya tekan option, dari hasil dia akan kembali ke data. Oke, dia akan kembali ke data. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Nah, ketika kita tekan option sekali lagi, di sini ada 4 bagian. Oke, ini saya moga agak pelan-pelan. Oke, di sini ada select type, kemudian ada editor, kemudian ada one variable calculation, kemudian ada statistik kalkulator. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita memilih nomor 4. Oke, di sini kita memilih statistik kalkulator. Saya pilih nomor 4. Nah, sehingga keluar seperti ini, statistik one variable. Ketika keluar statistik one variable, Bapak dan Ibu, kita tekan option lagi. Tekan option. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Dan 3-3-nya tidak kita gunakan. Select type, one variable, data tidak kita pakai. Karena kalau kita tekan data, maka kita akan kembali ke data yang kita punya. Tapi kita scroll sekali ke bawah, tekan tanda panah sekali ke bawah. Nah, di sini ada summation, ada variable, ada min max, ada norm distribution. Nah, yang kita pilih adalah normalitas distribution, norm dis. Jadi yang kita pilih adalah nomor 4. Saya memilih nomor 4. Karena yang akan kita uji data yang di bawah, maka saya memilih nomor 1. Yang P. Oke, saya memilih 1. P. 26-nya Bapak dan Ibu kita ketik biasa. Kita ketik di keyboard 26. Oke, saya ketik 26. Karena saya akan menguji berapa banyak data
lebih kecil sama dengan 26. Nah, setelah saya buat 26 ini dari mana? Dari tabel. Berarti kita ketik option, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, kemudian kita pilih nomor 4. Kemudian saya pilih tanda panah T. Oke, berarti nomor 4 lagi. Nah, di sini sudah keluar P buka kurung 26 tanda panah T. Nah, kemudian ini saya tutup kurungnya. Setelah saya tutup kurungnya, saya tekan sama dengan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan pertama bahwa data yang di bawah 26 lebih kecil sama dengan 26 itu ada sebesar 73%, 0,72821 atau 73%. Jadi ada sekitar 73%. 73% dari 30 data itu berapa banyak? Itu seberapa banyak sebenarnya angkanya. Baik. Untuk memudahkan, kita tidak perlu lagi ketik 0,72821. Kita hanya tinggal ketik N saja, ANS, answer. Answer ini artinya merekam jawaban terakhir kita di kalkulator. Nah, saya tekan ANS, ANS. Saya tekan ANS, okay. Kemudian saya kali. Kali dengan mana? Kali dengan berapa? Kali dengan jumlah data. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengalihkan langsung 30, boleh. Karena jumlah data kita 30, silakan saja. Berarti N kali 30. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau mengalihkan langsung dengan itu, biar lebih sahih, biar lebih yakin, Bapak dan Ibu bisa mengalihkan dengan N, dengan jumlah data. Caranya, setelah saya tekan kali, kemudian saya pilih option, kemudian saya scroll ke bawah, kemudian kali ini saya tidak memilih 4. Karena N itu atau jumlah data itu letaknya di nomor 2, di variabel. Maka saya pilih nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada berbagai macam pilihan Bapak dan Ibu. Dan yang ingin saya kalikan dengan N itu adalah jumlah datanya. Berarti saya pilih nomor, atau saya ketik angka 6. Sehingga keluarlah N di sini, jumlah datanya. Nah, di sini N kali N. Saya tekan sama dengan, nah, ini jumlah datum kita yang lebih kecil sama dengan 26. Nah, berarti ada 21,8463 atau kalau kita bulatkan ada 22. Ada 22 datum yang lebih kecil sama dengan 26. Nah, saya mengurutkan data ini dan ketika saya menabulasi data ini, masing-masing baris jumlahnya 10. Oke, berarti yang di atas 10, di bawah 10 sudah 20, kemudian ini ada 3 lagi, 1, 2, 3, 27 udah di atas 26. Berarti yang di bawah 26 ini adalah 23 datum. Nah, sementara hasil dari kalkulator kita 22, 23 dan 22 tidak berselisih besar dan Bapak dan Ibu artinya data kita berdistribusi normal. Setelah data kita berdistribusi normal, kita bisa eksekusi untuk pengujian hipotesis. Itu Bapak dan Ibu. Semoga lebih agak terang lagi. Oke, Pak Mufid itu. Baik, terima kasih. Ini sudah padang banget, Mas. Kalau bahasa Jawanya itu udah terang banget ini harusnya. Jadi sudah diulang lagi. Begitu Bu Febri ya? Iya Pak, yes, Pak. Jadi begitu tanggapannya Bu Febri. Terus ada dari satu lagi tadi kayaknya ada tersilap di mana ya? Nah ini mau tanya Pak Hair, saya pernah menghitung antara manual dan kalkulator nggak sama. Apakah yang saya yang salah atau gimana ya? Oh ya, kapan saya harus lanjut dengan Pak? Oh. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan Bu Dina ya. Iya, baik. Nanti kita akan coba lihat Bu Dina dan nanti Bu Dina boleh coba data kelompok. Kalau yang ini sama ya. Kalau yang ini kita sudah buktikan sama data di kalkulator dengan data di data di kalkulator dengan data yang di perhitungan manual. Nanti bisa jadi tidak sama. Di data kelompok kita nanti bisa jadi tidak sama. Dan ini akan jadi
diskusi kita bersama. Ada teman-teman di panelis ini yang juga bisa kita ajak diskusi nanti kalau misalnya saya tergagap-gagap. Nah, kita lanjut karena pertanyaan Bu Dinang nanti pasnya di data kelompok. Ya, Pak Mufid ya. Baik. Jadi monggo dilanjut untuk sesi termin yang kedua yaitu data berkelompok. Silakan Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, pertanyaan yang menarik adalah apakah cukup nilai rata-rata atau ketik apa nih kok? Oh ya, ketutup. Apakah cukup nilai rata-rata atau nilai akumulasi dijadikan data pengambilan keputusan? Ini selalu terjadi di kita Bapak dan Ibu, soal nilai rata-rata saya sudah cukup gitu. Atau ketika kita akumulasi nilai siapa yang paling tinggi itu yang kita jadikan sebagai pengambilan keputusan. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Nah, saya berikan contoh beberapa ya Bapak Ibu. Misalnya gini, kasus klasmen sepak bola Liga Inggris dan Liga Spanyol gitu ya. Nah, sekali menang poinnya 3, kalau seri poinnya 1, kalau kalah 0 gitu. Kemudian diakumulasi pada akhir klasmen setelah sekian banyak pertandingan atau 38 pertandingan, siapa yang di atas gitu. Nah, ternyata pengambilan keputusannya itu tidak hanya dari nilai akumulasi. Oke, sekali lagi tidak hanya dari nilai akumulasi. Nilai akumulasi iya, tetapi jika nilainya sama, kalau di sepak bola Liga Inggris maka diambil selisih gol. Siapa yang paling banyak selisih gol di antara yang nilainya sama. Itu 1. Kalau di Liga Spanyol beda lagi, bukan dari selisih gol, tetapi ketika mereka bertanding siapa yang lebih banyak ngalahin. Nah, kalau misalnya lebih banyak skor menangnya tim A, maka tim A lebih di atas daripada tim B meskipun selisih gol lebih sedikit. Nah, ini konsensus sebenarnya. Jadi data-data statistik juga ternyata ada konsensus, tetapi tetap berdasarkan data. Oke, kemudian, nah ini menarik Bapak dan Ibu. Kasus SMPTN, siswa-siswa kita, terutama Bapak dan Ibu yang di SMA, ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, itu tidak semuanya lulus. Kenapa mereka tidak semuanya lulus? Nah, jadi pertanyaan, mereka kadang-kadang juara olimpiade dan sebagainya, tapi mereka tidak lulus. Nah, itu juga terjadi di anak-anak di sekolah saya terutama. Ini sebenarnya saya angkat karena sekalian curhat, anak-anak di sekolah saya rame yang tidak lulus gitu. Jadi udah ngikut rame-rame, terakhir mereka putus asa lah tidak lulus gitu kan. Nah, ini ternyata ketika kita coba pahami bahwa di SMPTN itu pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai rata-rata rapor plus nilai UN. Nah, bukan hanya itu, ternyata yang dilihat adalah dispersi data. Jadi misalnya seperti ini, anak-anak kita sering berikan KKM yang tinggi, kemudian nilainya tinggi. Nah, ketika mereka ikut UN, nilainya rendah. Nah, ternyata dispersi datanya terlalu jauh antara nilai UN dengan nilai rata-rata yang diberikan oleh guru. Nah, ini akan sangat berdampak pada anak-anak karena bisa-bisa guru-guru di sekolah itu dianggap berbohong dengan data. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, KKM ini sebenarnya jadi masalah terus sih. Nah, kasus SMPTN ini menarik sekali karena anak-anak kita kadang-kadang tidak tahu mereka kenapa tidak lulus. Mereka punya ranking yang bagus di sekolah, pilihannya terlalu tinggi, tetapi nilai UN-nya tidak mendukung. Dan ini ternyata di standar deviasinya atau dispersi datanya yang jatuh. Jadi pengambilan keputusan pada SMPTN ternyata tidak hanya dari nilai rata-rata. Kasus yang terakhir gitu. Nah, misalnya gini, kasus kesejahteraan kampung. Di sebuah kampung, Bapak dan Ibu, misalnya ada masyarakat yang income per kapitanya 1 juta. Nah, di kampung sebelah masyarakatnya income per kapitanya 800.000. Sorry, bukan income per kapita. Rata-rata penghasilan di kampung yang 1 juta. Rata-rata penghasilan di kampung yang sebelahnya itu 800. Nah, mungkin kita sering mengambil kesimpulan bahwa kampung A lebih sejahtera daripada kampung B. Nah, ini agak berhati-hati juga kalau kita mengambil kesimpulan seperti ini. Karena ternyata kita tidak boleh hanya menyimpulkan dari nilai rata-rata. Bisa jadi ketika data diurai, ternyata di kampung tersebut
banyak duafa, tetapi ada dua orang kaya yang penghasilannya luar biasa gitu. Yang penghasilannya per bulan miliaran misalnya gitu, sehingga menutup yang lain. Nah, sementara di kampung B penghasilannya rata-rata 800 atau ada yang 1 juta, ada yang 600.000, ada yang 1.200.000 sehingga saling menutupi yang lain dan datanya rapat. Jadi ternyata pengambilan keputusan tidak boleh hanya dari tidak boleh hanya dari nilai rata-rata, tetapi juga dari standar deviasi. Nah, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana standar deviasi berfungsi untuk mengambil kesimpulan. Oke, kita lanjut. Mari siapkan lagi kalkulatornya Bapak dan Ibu sekalian. Pak Kai, mau tanya Pak Kai. Iya, silakan Ibu. Belum lanjut. Itu tadi kan Pak Kai nilai P tadi kan besar dari 26 ya Pak Kai ya. Kecil dari 26. Betul. Itu kalau yang besarnya juga bisa itu Pak. Yang besarnya nanti kita uji di sini sekarang Ibu. Yang di data kelompok. Oh, mau diuji di materi berikutnya. Iya, Ibu. Jadi kita tidak pakai P kalau untuk data yang besar, Ibu. Oh, berarti itu memang kecil itu. Jadi untuk data yang tadi itu memang cuma bisanya memang kecil itu Pak Kai. Iya, ini filosofinya Ibu. Oh, terus ya. Pak? Nah, ini dia Ibu. Jadi kalau P data yang kiri yang kita ambil. Nanti kita ambil yang R Ibu. Terus Pak, itu yang 21,8463 itu tadi artinya itu jumlah yang kurang dari 26 itu Pak. Betul Ibu. Kalau kita lihat datanya tadi itu yang kecil dari 26 itu tadi itu 23 itu Pak. Betul Ibu, betul. Itu kenapa jadi 21,8 itu Pak? Iya, ini kan pada akhirnya kita melihat apakah datanya selisih jauh atau tidak, Ibu. Nah, jadi kalau misalnya selisihnya tidak jauh, maka datanya berdistribusi normal. Kalau data yang real yang kita dapatkan di sini ada 23 data ya, tetapi yang kita uji ternyata hasilnya 22 data. Nah, jadi ada data yang diuji dan ada data yang ditabulasi. Jadi nanti kita akan bandingkan data diuji dengan data yang ditabulasi. Berselisih jauh tidak gitu. Kalau begini berarti nggak jauh selisihnya itu ya? Nggak jauh. Ini normal. Iya Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, makasih Bu. Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Mari siapkan kalkulatornya Bapak dan Ibu. Kita bermain dengan data kelompok. Nah, ini data di sekolah saya. Diambil data tinggi badan sebanyak 200 dari 684 siswi SMA Negeri 1 Nurul Salam dengan tampilan data diperlihatkan pada tabel berikut. Ini soalnya agak-agak hoax Bu, karena di sekolah saya tidak ada 684 siswa. Baik, ini saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa yang kita ambil ini adalah sampel, bukan populasi. Jadi diambil 200 dari 684 siswa. Nah, apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini sengaja datanya data yang besar. Jadi kalau data kecil nanti jadi perdebatan lagi kenapa tidak menggunakan data tunggal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah mengelompokkan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Sebelumnya saya juga mempersilahkan karena ini saya tidak menghitung manual. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menghitung manual, lebih bagus lagi untuk kita komparasi. Jadi lebih bagus lagi untuk kita diskusikan nanti, Bapak Ibu. Ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelas. Dan panjang masing-masing kelas ada 10. Jadi 120, 129, 130, 139, 140, 149, sampai 180, 189. Wow, ada juga yang tinggi seperti ini ya. Nah, ini ada datanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita menginput di kalkulator kita? Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah data kelompok. Cara kita menginput di kalkulator kita, yang kita input adalah data titik tengah dan frekuensi. Yang diinput di kalkulator itu adalah titik tengah dari data kelompok. Jadi kita hitung dulu titik tengahnya. Titik tengah tepi bawah tambah tepi atas bagi 2.
Jadi saya ambil yang di kelas pertama, dapatnya titik tengah itu 124,5. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan saja. Nah, ini sudah sampai titik tengah dan frekuensi. Bagaimana cara kita menginput? Sama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sama-sama ya. Saya tekan, boleh Bapak Ibu sama-sama shift menu untuk menampilkan data kita berfrekuensi, memiliki frekuensi. Shift menu. Di sini ada input output, ada angel unit, ada number format, ada engineer symbol. Kemudian ada fraction result, ada kompleks, ada statistik. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita pilih yang nomor 3, statistik. Statistik. Nah, di sini ada frekuensi on atau off. Jadi saya pilih frekuensinya on. Jadi nanti ada kolom untuk frekuensi. Oh, nggak kelihatan. Oke. Sepertinya saya harus kembalikan ke data awal dulu. Oke, option 3. Nah, oke. Balik aja ke data awal Bapak dan Ibu, option 3. Maka di sini sudah ada frekuensinya. Sudah berhasil? Terlalu cepatkah saya, Pak Mufid? Tidak, Pak. Oke, Saya baik. masih dalam batas wajar. Oh, oke, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu sudah terlihat Maaf, seperti... Pak Kai, halo. Iya, silakan Ibu. Sebentar. Halo. Iya, oke. Ya, halo. Suara saya terdengar? Ya, ini untuk titik tengah itu tepi bawah apa batas bawah ya? Tepi 119,5 itu tepi bawah dari... Hah? Iya, kalau kita pakai batas bawah, batas atas, beda ya? Saya pernah ada buku itu menggunakannya pakai batas bawah, batas gitu. atas. Jadi yang benar yang mana ya? Saya dapatnya sama tepi bawah tambah tepi atas. Per 2. Hasilnya. Ya, intinya seperti ini cara menghitungnya. Kalau istilah, tapi saya biasa menggunakan tepi bawah tambah tepi atas. Kalau saya biasa batas bawah batas atas juga itu, Pak. Oh gitu, oke. Ya kalau saya keliru nanti saya akan perbaiki istilah saya. Terima kasih ibu-ibu. Tapi kayaknya hasilnya sama itu, Pak. Iya, mungkin saya salah memahami istilah gitu. Tapi tujuannya sama. Oke, saya bisa lanjut. Halo? Silakan. Oh, oke. Baik. Mari kita masuk pada titik tengah. Di X ini yang kita masukkan adalah titik tengah, Bapak dan Ibu. Oke, mari kita masukkan titik tengahnya. 124,5 sama dengan, kemudian 134,5 sama dengan, kemudian 144,5 sama dengan 154,5 sama dengan 164,5 sama dengan 174,5 sama dengan 184,5 sama dengan. Nah, kita sudah masukkan data titik tengah di masing-masing kelas. Oke, ada 7 kelas. Kemudian sekarang kita masukkan frekuensinya. 1 sama dengan 9 sama dengan 42 sama dengan 52 sama dengan 73 sama dengan 20 sama dengan 3. Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Oke, kita sudah menginput data titik tengah dan data frekuensi di distribusi data kelompok.
Nah, sekarang apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Sama seperti juga data tunggal, kita juga menghitungnya secara univariat, yaitu dengan cara tekan option, kemudian kita memilih 3 untuk satu variabel calculation. Oke, option kita pilih 3. Maka di sini sudah terlihat nilai rata-ratanya 157,45. Ini oke. Ini saya sudah pindahkan di ini caranya. Ini Bapak dan Ibu boleh nanti di apa? Ini cara tekan kalkulatornya juga sudah ada di sini. Ini nanti slide-nya boleh dibagi ke hadirin dan hadirat sekalian. Nah, ini hasilnya. Nah, ini nilai rata-ratanya. Kemudian ini varian populasinya, standar deviasi populasi, varian sampel, kemudian standar deviasi sampel, jumlah datanya ada 200, kemudian data terkecilnya 124,5, kemudian kuartil 1 144,5, mediannya ada 154,5, kuartil 3 ada 164,5, dan maksimumnya ada 180,5. Bapak dan Ibu silakan untuk menghitung data ini secara manual. Misalnya mau dihitung data median. Oke, silakan Bapak dan Ibu, silakan nanti di komparasi apakah data kita sama, data yang dihasilkan oleh Classwiz dan data yang Bapak dan Ibu dapatkan secara manual. Oke, nanti kita diskusikan kenapa jika tidak sama kenapa, ada potensi apa kenapa tidak sama. Baik, saya ingin mengaitkan data kita ini ke websitenya Casio. Oke, caranya sama juga seperti tadi, shift QR. Oke, ini sudah keluar QR-nya. Oke, kemudian saya double klik saja dan akan terkonek ke website Casio untuk data kita yang ini. Oke, ini sudah. Nah, ini ini data yang baru masuk. Nah, tampilannya juga seperti ini Bapak dan Ibu. Ini juga menarik. Nah, tampilannya juga berbentuk box plot. Nanti diinterpretasi sendiri. Nah, jadi tampilannya berbentuk box plot, Bapak dan Ibu, sama juga seperti yang tadi, dan letaknya di tengah, harus di tengah, kayaknya di tengah ini. Medianya benar-benar tepat di tengah box ini. Nah, jadi hasil perhitungannya, Bapak dan Ibu, ada seperti ini. Nah, apa yang akan kita interpretasi? Kalau hanya sebatas ini berarti kita hanya sebatas mengajak siswa untuk berhitung. Lalu apa yang akan kita interpretasi Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Nah, pertanyaannya apakah data tersebut potensi berdistribusi normal? Oke, kalau kita melihat ukuran data, saya asik aja. Oke, kalau kita melihat ukuran datanya, nah, kalau kita melihat ukuran data, nilai rata-rata 157,45 dan standar deviasi sampel, karena kita ambil sampel tadi 200 dari 600-an. 11,17. Jadi data tersebut, kalau misalnya kita lihat secara kasat sih, data tersebut berpotensi normal karena standar deviasi tidak besar. Jadi relatif kecil standar deviasinya untuk data sebanyak 200. Tapi kita akan buktikan tanpa menggunakan SPSS dan sebagainya. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan atau menyimpulkan statistik, nilai rata-rata saja tidak cukup. Kesimpulan rata-rata statistik terkait erat dengan dispersi data atau penyebaran data pada area nilai rata-rata atau standar deviasi. Nah, nilai rata-rata dan standar deviasi sangat terkait dengan penentuan distribusi data normal. Biasanya kita menggunakan penghitungan Z-score yang membutuhkan 3 elemen untuk menghitungnya, yaitu nilai rata-rata, standar deviasi, dan titik tengah masing-masing kelas. Nah, biasanya kita pakai rumus ini Bapak dan Ibu. Z-score itu sama dengan titik tengah masing-masing kelas, kemudian dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi masing-masing kelas. Nah, kemudian nanti baru dibuat perbandingan dengan tabel.
Nah, lalu nilai z-score tersebut diuji dengan kurva normalitas dan z-table. Nah, oke, lalu bagaimana kita melakukannya dengan ClassWiz? Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya mengambil 2 kelas terakhir untuk saya uji. Nah, 2 kelas terakhir berarti kelas 170 sampai 179 dan kelas 180 dan 189. Ini kelas terakhir. Berarti Bu Febri dan teman-teman, saya akan mengambil R, tidak mengambil P. Nah, saya akan mengambil 2 kelas terakhir untuk saya uji, yaitu kelas tinggi badan di atas 170 atau lebih besar sama dengan 170 pada tabel distribusi frekuensi di kalkulator. Oke, jadi caranya Bapak dan Ibu untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, ini hasilnya jangan dulu nampak, ketahuan. Nah, oke, gini, baik, yuk Bu, sama-sama Bapak dan Ibu, kita sama-sama tekan. Sekarang saya tekan option, dia kembali ke data. Oke, ketika kita tekan option, dia kembali ke data. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Oke, saya tekan option sekali lagi. Kemudian saya tekan nomor 4, statistik calculation. Nah, keluarnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kemudian sekarang saya tekan option lagi. Saya tekan sekali ke bawah. Oke, di sini sama juga seperti tadi Bapak dan Ibu, ada summation, variable, minimum dan maksimum, kemudian ada normalitas distribusi. Saya memilih nomor 4. Nah, karena saya akan menguji untuk yang di sebelah kanan, yang lebih besar, maka saya memilih yang R, Bapak dan Ibu. Saya pilih nomor 3, yang R. R berapa? Di sini Bapak dan Ibu, saya akan menguji seberapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 170. Oke, sekali lagi, di sini saya akan menguji berapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 170 atau sama dengan 170. Oke, baik. Caranya adalah setelah saya tekan R, sekarang saya ketik 170. 170 dari mana? Dari tabel. Oke, berarti saya tekan lagi option, kemudian saya tekan lagi tanda panah ke bawah, saya pilih norm distribution, kemudian saya pilih nomor 4 untuk T. Saya tutup kurung. Oke, artinya saya menguji seberapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih besar sama dengan 170 cm. Kemudian saya tekan sama dengan. Nah, di sini keluar 0,13063. Artinya ada 13% siswa dari 200 yang tinggi badannya lebih dari 170. Nah, seberapa banyak sebenarnya 13% itu, Bapak dan Ibu? Nah, saya tekan lagi option. Saya tekan answer. Saya tekan ans. Kemudian saya tekan kali. Kemudian saya tekan option. Saya tekan tanda panah ke bawah. Kemudian saya pilih 2 variabel. Kemudian saya pilih 6 untuk jumlah data. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengerjakan langkah seperti itu, ans saja dikali 200 juga boleh karena jumlah data kita 200. Ini ans dikali n sama dengan. Nah, artinya Bapak dan Ibu ada 26 siswa. Ada 26 siswa yang tinggi badannya lebih dari 120 ketika diuji. Lebih dari 170 ketika diuji. Dan ternyata pada data yang kita tabulasi ada 23 siswa. Kan 2 kelas ini. Ada 23 siswa yang yang tinggi badannya lebih dari atau lebih besar sama dengan 170. Nah, 23 dan 26 untuk data yang 200 saya pikir selisihnya juga tidak jauh berbeda. Artinya data ini berdistribusi normal. Nah, setelah data berdistribusi normal, Bapak dan Ibu masih silakan lanjutkan untuk pengujian hipotesis.
Oke, saya pikir itu Bapak dan Ibu yang bisa saya diskusikan dengan Bapak dan Ibu malam hari ini. Sudah bisa? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi itu Baik, Bapak dan Ibu yang saya bisa diskusikan. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Hairudin. Kalau dibilang ini komplit pakai telur, pakai rica-rica juga, ini berarti dari data kecil, data tunggal. Bapak dan Ibu harus digandingkan dengan koneksi internet. Jadi kenapa tadi saya sampaikan ada keunggulan, ada kelemahannya. Jadi semuanya punya segmentasi masing-masing. Terima kasih Pak Hair atas paparan yang luar biasa pada malam hari ini. Sama-sama Mas Mufid. Di sini di kolom chat ada satu pertanyaan, mungkin terlewat sedikit Pak Budiono yang tadi sebetulnya. Oke. Apa data tersebut tidak bisa diolah dengan Excel? Jadi ini membandingkannya mungkin tidak apple to apple mungkin Pak Hair. Tapi silakan. Oh iya, betul. Ini apple to durian ini, Pak. Nggak apa-apa. Sebenarnya Pak Budiono kalau mau dieksplorasi dengan Excel juga tidak apa-apa, Pak. Jadi kita sebenarnya tidak apa. Ini kan secara keilmuan kita punya alternatif. Ini salah satu alternatif. Kita bisa coba dengan apa namanya dengan kalkulator kelas W. Saya sebenarnya juga masih belajar, Pak. Masih belajar begini. Sebenarnya untuk pengujian hipotesis saya juga masih penasaran bagaimana uji T bisa kita tanpa memasukkan nilai-nilai satu persatu misalnya bisa kita lihat uji T yang hipotesis diterima atau tidak. Ini masih sedang saya explore class-wise-nya. Jadi kalau misalnya di Excel juga misalnya kalau misalnya datanya tidak normal, kita bisa ke apa Lilifos tapi menggunakan tabel-tabel di Excel yang kita ciptakan. Tapi sebenarnya ini bagi saya ini sudah sangat kaya, class-wise kita ini sudah sangat kaya. Untuk mengurangi kerjaan kita menggunakan beberapa software saja itu sudah bagus sekali dan bahkan kita tidak perlu capek-capek input data di Excel, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa data ini normal atau tidak gitu. Saya pikir itu kalau untuk secara keilmuan, ayo sama-sama nanti kita coba ke Excel, bahkan kita bisa coba di GeoGebra dan sebagainya. Begitu mungkin Pak Budiono tanggapan yang komplit, malah mintanya satu dikasihnya banyak Pak. Membandingkan dengan Excel, jangan hanya membandingkan dengan Excel saja Pak, kita coba bandingkan dengan yang lain. Bahkan Pak Budiono, class-wise juga punya spreadsheet yang mungkin seperti Excel Pak. Jadi kalau mau dikulik sebetulnya banyak sekali apa namanya kelebihan ataupun kekurangan masing-masing. Ini salah satu mode saja, salah satu mode penggunaan statistika dengan menggunakan kalkulator yang dia tidak tidak terkonek, tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan koneksi apapun di segala medan dia bisa, tidak punya baterai asalkan kita masih bisa memandang matahari berarti masih bisa hidup dan seterusnya. Jadi banyak kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Jadi yang saling silang lah Pak. Kita bisa pakai apa tadi namanya, pakai Excel, pakai UJT, pakai apa namanya SPSS software itu SPSS dan yang lain-lain. Banyak hal yang bisa kita explore untuk materi matematika. Tapi kalau untuk level SMK kayaknya tidak sedalam ini sih mungkin Pak Hair. Oh oke. Saya ingin jawab pertanyaan Bu Dina, boleh Pak Mufid? Silakan. Jadi gini, Bu Dina pernah japri saya ketika beliau mencoba mengeksplorasi kalkulator class-wise di distribusi data kelompok. Beliau mempertanyakan ke saya kenapa mediannya tidak sama. Makanya tadi saya ingin juga Bapak dan Ibu untuk menguji median yang ada di sini sama nggak hasilnya. Dan ternyata memang ketika Bu Dina uji itu tidak sama mediannya dengan yang diperoleh. Kalau saya tidak salah itu kemarin dipaparkan oleh Bu Dina selisihnya sekitar 1, sekian. Lebih besar median yang diperoleh Bu Dina ketimbang yang ada di kalkulator class-wise. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya seperti ini pandangan saya sih. Bapak dan Ibu, kalau pada data kelompok
bisa saja nilai-nilai seperti itu berbeda. Karena itu juga tergantung dari di mana letaknya data dan panjang kelas. Misalnya seperti ini loh. Di 120 sampai 129 ini hanya ada satu data. Sebenarnya dia di mana letaknya? Di 120 kah, di 122 kah, kita tidak tahu kalau misalnya tampilan data seperti ini ketika kita tidak mengurai data asli. Nah, oleh sebab itu banyak kemudian referensi-referensi yang kemudian mempersilahkan untuk untuk distribusi kelompok yang kelasnya tidak equal, tidak sama. Itu tujuannya untuk datanya lebih rapat. Jadi pada data yang sedikit, panjang kelasnya jangan terlalu besar. Nah, kalau misalnya data sedikit, panjang kelasnya besar, maka dispersi data juga akan terjadi lebih besar. Nah, itu nanti akan menyebabkan pada letak data. Nah, oleh sebab itu, saya pikir persoalannya kemarin saya pikir di situ. Nah, kalkulator menghitung mungkin tidak berdasarkan rumus yang lazim kita gunakan di pembelajaran di SMA. Nah, tetapi dia punya cara sendiri yang saya juga tidak tahu isi dalam ini apa gitu kan. Nah, tapi saya meyakini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya data yang sedikit pada panjang kelas yang lebar itu bisa jadi memang akan terjadi dispersi dan datanya bisa tidak presisi. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk yang Budina tanyakan ke saya kemarin itu lewat Japrian. Itu Pak. Tapi ke depan saya menyarankan Bapak dan Ibu sekalian yang punya masalah-masalah gitu, kita taruh aja di grup biar kita sama-sama diskusi. Karena pengetahuan saya juga terbatas sekali. Boleh bicara Pak Kai? Iya, silakan. Itu tadi saya juga sudah mencoba dengan menghitung manualnya Pak Kai. Itu dapatnya 158,73. Yang mana tuh? Yang data yang terakhir ini. Oke. Sebentar. Oke. Data yang terakhir yang apa tuh? Yang median. Yang median. Iya. Median. Berapa dapatnya? 158,73. Kan berselisih deh Ibu. Memang seperti itu. Jadi ini juga pernah saya cobakan itu Pak Kai. Jadi untuk yang Q1, Q2, Q3 termasuk dengan modus itu memang tidak sama hasilnya dengan kalkulator Pak Kai. Ya juga pernah itu Mbak Pinta mungkin juga dengar sekarang. Saya juga pernah tanya itu sama Mbak Pinta. Oke. Ya kata Mbak Pintanya kalkulatornya memang belum bisa mengolah data bentuk kelompok Pak Kai gitu. Karena kan ceritanya gini, bukan kalkulatornya kurang nggak gitu Pak Kai. Karena kan kita menginputnya itu kan nilai tengah. Iya. Jadi yang dibaca oleh kalkulator itu kan memang nilai tengah aja Pak Kai. Betul. Sementara kalau kita pakai rumus itu kan pakai tepi bawah. Jadi tepi bawah itu kalkulator nggak tahu kalau ada tepi bawahnya, kan ada 149,5 begitu. Kalkulator dia tidak tahu kalau ada data yang begitu. Dia cuma bacanya yang tengah yang kita input saja begitu Pak Kai. Betul. Nah, itu aja dulu Pak Kai. Oke, makasih masukannya Ibu. Iya. Ya, saya juga sependapat dan sekali lagi memang ini dia yang terjadi kan kalau misalnya di titik tengah ini misalnya datanya seperti ini, datanya frekuensinya 1 di kelas 120 sampai 129, yang diinput 124,5. Bisa saja data yang satu ini adalah 120 bukan 124,5. Jadi ini kadang-kadang yang menyebabkan datanya bisa berdispersi agak lebar. Jadi saya pikir itulah gitu. Tapi untuk selisih yang tidak jauh, saya pikir sekali lagi kita 200 kemudian selisihnya tadi sekitar 2, sekian itu tidak terlalu jauh lah untuk nilai mediannya. Oh iya Pak, ada satu lagi Pak. Iya Ibu. Itu tadi mengenai yang berat badan yang besar dari 170. Itu kan tadi selisihnya dengan kalkulator dengan data kita kan 3. Iya. Itu kalau jauh itu kategorinya dari berapa sampai berapa itu Pak Kai? Saya gini, kalau patokannya ini kan sebenarnya saya juga membaca referensi dari Prof Berry gitu, dari Prof Berry, buku klasis dari Prof Berry. Jadi kalau misalnya saya melihat di situ memang tidak ada patokan rumus atau apa, tapi asumsi kita. Jadi kalau misalnya
data 200 selisih 3. Nah, kayaknya itu tidak jauh. Nah, itu seperti itu asumsinya. Nah, kalau ingin dibuktikan lagi dengan software atau ingin dibuktikan lagi dengan aplikasi yang lain, ya silakan, dan nanti kita lihat apakah benar yang dihasilkan oleh ClassWiz ini normal atau tidak gitu. Gitu sih, Bu. Oke, Pak. Terus satu lagi, Pak. Ya. Itu yang R itu berarti kalau yang P itu untuk yang kecil itu ya, Pak? Betul, Ibu. Yang R itu untuk yang besar. Iya. Ya. Makasih, Pak Kai. Oke, Ibu. Baik, hangat sekali ternyata Pak Her, Bu Febri, terima kasih atas menjadikan tambah hangat saja diskusi kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sambil nyelani, Bapak Ibu yang belum presensi bisa di kolom chat, silakan. Terus untuk evaluasi juga kami berikan linknya, silakan bisa diisikan di kolom chatting. Pak Her, kita masih punya 3 menit ke depan dari jam 21 waktu Indonesia Barat. Bisa disimpulkan untuk kegiatan kita dari 19.15 sampai dengan detik ini. Jadi silakan, Pak. Terima kasih Pak Mufid, dan terima kasih teman-teman panitia LCSC dan para hadirin sekalian. Jadi apa yang bisa saya simpulkan adalah Bapak dan Ibu, ternyata statistik itu sangat terbantu oleh alat bantu yang ada di tangan kita, yaitu kalkulator ClassWiz. Karena sepertinya untuk akurasi data memang sangat agak mustahil kalau kita tidak menggunakan kalkulator gitu. Kecuali yang memang seperti soal-soal di UN yang memang lebih banyak kalau boleh saya katakan kadang-kadang agak-agak maksa untuk memperoleh nilai-nilai yang mudah dihitung gitu. Nah, tapi bagaimanapun apapun kita apresiasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang ada di pemaparan malam hari ini hanyalah alternatif untuk membantu kita. Yang perlu kita sadari bahwa statistik itu sangat membantu di dalam kehidupan kita untuk pengambilan keputusan, dan ClassWiz dapat membantu untuk pengambilan keputusan itu melalui pengoperasian di fungsi statistik. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mufid, tapi memang saya belum sempat untuk menguraikan malam hari ini, dan itu juga akan makan banyak waktu, dan saya pikir ini menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu yang akan hadir nanti di LCSC, karena statistik juga bisa dieksplorasi dengan fungsi spreadsheet yang ada di ClassWiz. Sebelum nutup Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan sesuatu bahwa kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi narasumber dan menjadi host untuk kegiatan LCSC kita ke depan. Insya Allah akan segera kita umumkan, dan akan lebih banyak ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang kita miliki nanti yang akan memperkaya khazanah pikiran kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika saya pemaparannya salah, keliru. Semoga apa yang kita peroleh malam hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Kak Beringga, Pak Harudin atas paparan ilmunya, paparan pengalamannya, best practice-nya kita bisa langsung praktek di depan cara live. Bapak Ibu, untuk materi PPT ataupun pengulangan video sebentar lagi, kurang lebih 10-15 menit lagi pasti sudah tayang di YouTube. Untuk materi kami tidak sharekan di WhatsApp grup, tapi Bapak Ibu kami paksa untuk link YouTube-nya, sehingga di bagian kolom deskripsi Bapak Ibu bisa unduh di bagian sana. Jadi kami akan share link, tapi link YouTube untuk materi PowerPoint atau paparan dari pemateri selalu kami sertakan di bagian deskripsi di bawah video. Jadi Bapak Ibu bisa unduh setiap sesinya, bisa unduh materi dan bisa melihat pengulangan materi itu di YouTube channel kami. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya kaitan dengan LCSC 13 tanggal 22 bulan Oktober tahun 2019. Setelah kami tutup mungkin bisa lain-lain sebentar. Kami tutup, saya Mas Ruan Mufid dari SMK Negeri 7 Semarang dan Pak Harudin dari SMA Negeri 1 Nurul Salam Aceh Timur mohon undur diri.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mufid. Baik, sama-sama Bapak dan Ibu. Sesi ini sudah berakhir. Kami tambahkan lagi, mengingatkan di kolom chat Bapak Ibu bisa mengisikan untuk evaluasi dan untuk pendaftaran. Tambahan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar apa namanya tema. Untuk yang di MGMP Kota Semarang, jika memang memungkinkan, kami akan tindak lanjuti kaitan dengan MGMP dengan MGMP SMA ataupun SMK. Kami akan tindak lanjuti di Kota Semarang. Terus untuk di kolom chat evaluasi sudah saya sertakan. Untuk pendaftaran sebentar. Ya, untuk pendaftaran dan untuk evaluasi sudah kami sertakan. Room ini akan kami tutup kurang lebih 3 menit lagi lah. Jadi silakan Bapak Ibu klik link berwarna biru untuk bisa mengisikan pendaftaran ataupun evaluasi untuk sesi ke-13 LCSC ini. Begitu Bapak dan Ibu.